ke-8, laba kotor yang dianggarkan. Yang ke-9, beban operasi. Yang ke-10, beban penjualan. Kolom yang 11, beban administrasi. Kolom yang ke-12, laba operasi yang dianggarkan. Kolom yang ke-13, pendapatan dan beban lain-lain. Kolom yang ke-14, beban bunga. Kolom yang ke-15, laba sebelum pajak penghasilan. Kolom yang ke-16, perkiraan beban pajak penghasilan. Kolom yang ke-17, laba bersih yang dianggarkan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya langkah kedua. Masih sama, di sebelah saya ada tabel dari langkah pertama, tabelnya masih sama. Selanjutnya, masukkan perkiraan nilai penjualan bulan Oktober ke dalam format anggaran penjualan, yaitu berada di paling atas. Nah, untuk memperoleh nilai penjualan yaitu dengan cara mengalihkan jumlah barang jadi yang diperkirakan akan dijual selama bulan Oktober yaitu 6.000 dengan harga jual per unit yaitu Rp100.000. Jadi penjualan bulan Oktober yaitu sebesar Rp600 juta. Saya akan melanjutkan langkah-langkah. Di sini kita hanya perlu memasukkan persediaan barang awal jadi yaitu 84 juta, biaya produksi Rp391.800, beban penjualan yaitu 40 juta, beban admin 50 juta, dan beban bunga 26 juta. Ini saya akan menjelaskan langkah keempat, yaitu hitunglah nilai persediaan akhir yang nanti pada akhirnya hasilnya dimasukkan ke format laba rugi. Berikut adalah perhitungan nilai persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan asumsi arus biaya rata-rata. Diketahui produksi bulan Oktober itu sebesar 6.400 unit dengan biaya Rp391.800 juta. Persediaan barang awal yaitu sebesar 1.400 unit dengan biaya Rp84 juta. Persediaan barang jadi tersedia untuk dijual itu sebesar 7.800 unit dengan biaya sebesar Rp475.800.000. Biaya rata-rata persediaan untuk dijual sebesar 61.000 itu didapat dari Rp475.800.000 dibagi 780 unit. Sedangkan biaya persediaan akhir barang jadi adalah Rp109.800.000. Itu dihasilkan dari 61.000 dikali 100.800 unit, dan hasil tersebut kita masukkan ke dalam format laba rugi. Bisa dilihat seperti tabel di samping. Di situ tertera PT Abadi Raya anggaran laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 2018. Penjualan Rp600 juta. Beban pokok penjualan saldo awal persediaan barang jadi 84 juta, sedangkan biaya produksi 391.800. Persediaan barang yang tersedia untuk dijual dikosongkan, lalu dikurangi persediaan akhir
barang jadi 109.800, beban pokok penjualan dikosongkan, laba kotor yang dianggarkan dikosongkan. Selanjutnya beban operasi, beban penjualan 40 juta, sedangkan beban administrasi 25 juta. Laba operasi yang dianggarkan itu dikosongkan, pendapatan dan beban lain-lain. Beban bunga 26 juta, laba sebelum pajak dihasilkan dikosongkan, perkiraan beban pajak penghasilan dikosongkan, laba bersih yang dianggarkan dikosongkan. Sekian penjelasan dari langkah 4. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita hitung beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi pendapatan beban dan lain-lain, dan laba sebelum pajak penghasilan. Perhatikan tabel di samping ini ya teman-teman. Mari kita lihat. Saldo persediaan barang jadi ditambahkan dengan biaya produksi dikurangi persediaan barang jadi. Itulah beban pokok penjualan sebesar 366 juta. Penjualan dikurangi beban pokok penjualan dan hasilnya adalah 234 juta. Itulah laba kotor yang dianggarkan. Selanjutnya, beban ditambahkan dengan beban admin menghasilkan 65 juta. Ini dinamakan beban operasi. Laba kotor yang dianggarkan sebesar 169 juta. Terakhir, ada beban bunga dengan hasil 143 juta. Maka itulah laba sebelum pajak penghasilan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah ke-6, yaitu tentang menghitung perkiraan pajak penghasilan badan. Caranya teman-teman, 30% dikali laba sebelum pajak penghasilan sebesar 143 juta. Jadi 30% dikali 143 juta, hasilnya yaitu 42.900. Nah, 40.900 itu adalah perkiraan beban dari pajak penghasilan. Selanjutnya paling 30%-nya itu dari mana? Kebetulan 30% itu dari perkiraan penghasilan pajak yang ada di soal. Terima kasih teman-teman. Di sini saya akan menyelesaikan langkah yang ke-7 untuk penyusunan anggaran laba rugi dengan menghitung laba bersih dengan cara laba sebelum pajak penghasilan dikurangi perkiraan beban pajak penghasilan, yaitu 143 juta dikurangi 42.900.000 rupiah sama dengan 100.100.000 rupiah. Jadi, laba bersih yang harus dianggarkan yaitu 100.100.000 rupiah. Sekian, terima kasih. Wabarakatuh, nama saya Uli Saleha dari kelas manajemen H NPM 43 434 2017 2078. Nama saya Dian Lestari, NPM 434-334-022-017-353. Saya Adina Nur Alia dengan nomor NPM 434-334-022-017-478. Saya jadi Nurul Admin, NPM 433-402-2017-374. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Wiguna. Nomor rekening saya 442. Nama saya Hestin Septiana Wahyutami, NPM 097. Julianto, NPM 43-402-2017-328. Nama saya Iqbal Spedaya, NPM 364. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rania Ngraini, NPM 331. Nama saya Ridwan Herdiana, NPM 43-202-2017-386. Saya Syarah Aulia Afiatin, NPM 43-433-40220-17043.